terlambat punten. Infak itu kadang-kadang ada orang jamaah oknum di masjid kok dari 3M. Makan. Sedangkan bayar ustaz sekian, bayar marbot sekian, tapi bolak-balik makan nasi bebek. Itu gimana untuk menyelesaikan oknum yang mengatakan diri 3M itu tadi? Dengan kan makan. Kalau di Al-Falah, gaji imam itu dari pengusaha. Saya ada namanya pengajian tajirin. Para pedagang, para saudagar itu saya undang makan bersama, itu iuran pada gaji imam masjid. Jadi yang gaji imam-imam itu dari para pengusaha. Awalnya ditanya, Mas Pranowo, jenengan imam masjid itu mau apa mboten? Kersa napa mboten? Walah, bacaan saya enggak jelas kok suruh imam. Tapi jenengan mau nggak dapat pahala imam? Ya mau, gimana? Gaji imam, insya Allah dapat pahala imam. Nah, gitu. Akhirnya saya sosialisasikan yang gaji imam ini para pedagang, para saudagar, para muhsinin, para aghnia. Namanya pengajian tajirin. Nah, jadi ada Dokter Eko, Pranowo, Jumanto, Mas Ilu, Bu Nurul, pengusaha-pengusaha saya kumpulkan pada iuran untuk bayar imam dan pegawai masjid. Nah, sekarang Al-Falah untuk gaji itu dari infak parkir, dari badan usaha milik masjid, jualan peci, jualan baju, jualan air minum, hidromat, dan dari jualan internet. Itulah yang untuk gaji muamalah ya, Baitul Muamalah. Muamalahnya Masjid Raya Al-Falah. Nah, kalau infak itu sebetulnya fleksibel, kecuali memang ada akad, namanya infak mukoyat, infak terikat. Pak, saya infak untuk ini ya. Nah, gitu. Ini namanya adalah infak terikat. Jadi contoh, kami sampaikan kepada jamaah sholat subuh, kami undang besok tanggal 26 hari Jumat sore habis Isya. Insya Allah Masjid Raya Al-Falah akan mengadakan halal bihalal. Dan insya Allah kita siapkan 2 kambing guling. Namun sampai saat ini belum ada yang bayari kambing gulingnya. Kami mohon pada jamaah sholat subuh yang memang berkenan untuk membantu biaya pesan kambing guling, kami persilahkan. Habis subuh jamaah ngacung ngasih 2 juta. Memang jamaah harus ngomong terus kepada jamaah. Bahkan saya di penghujung Ramadan itu, Bapak semuanya, menurut surat Al-Mu'min, lupa saya, juz ayat 10, bahwa semua manusia ketika akan meninggal dunia itu pengennya satu, yaitu pengen sedekah. Jangan sampai yang punya harta sampai saat ini, dan sehari ini adalah 10 hari terakhir, pahalanya bisa dikalikan jadi 1000 kali, lebih baik dari 1000 bulan, maka hayo berbondong-bondong. Memang ada yang memprovokasi, sehingga infak zakatnya itu meningkat. Nah, kalau zakat 8 asnaf. Tapi kalau infak fleksibel. Kalau Joko Karyan bangun itu nggak pakai infak, nggak boleh di sana. Bangun masjid pakai wakaf. Wakaf semen, wakaf son, wakaf karpet, wakaf keramik, wakaf apapun, wakaf keran dan sebagainya. Istilahnya di sana kemarin wakaf lift saja nggak nyampe 1 bulan. Lift Joko Karyan baru pasang lift senilai 800 juta. Al-Falah awalnya juga pakai infak untuk makan dan sebagainya. Yang penting bahagiakan dulu. Tapi ini tergantung keputusan takmir loh ya. Kalau saat ini kan Al-Falah sudah banyak donatur yang memang membantu operasional Masjid Raya Al-Falah. Makaten. Iya. Iya. Kalau infak tidak ada akad berarti infak umum. Kalau contoh tadi infak yang terikat, siapa yang mau bayari kambing guling, nah, berarti duitnya untuk beli kambing guling. Untuk beli bubur berarti untuk beli bubur. Untuk sarapan Jumat pagi berarti untuk sarapan Jumat pagi. Berarti ada yang terikat, ada yang umum. Kalau umum itu fleksibel, kecuali zakat. Zakat berarti 8 asnaf. Makanya, jadi fleksibel aja sebetulnya. Tinggal bagaimana meningkatkan
orang mau berinfak saja. Ya Al-Falah itu subuh setiap pagi ada kajian seperti ini. Ya infaknya berkeliling juga setiap pagi, ya 400 sampai 2 juta setiap subuh. Dulu nggak ada. Ya masjidnya semakin makmur, parkirnya semakin banyak. Maka parkirnya juga akhirnya bisa untuk gaji pegawai masjid. Matur suwun. Ya, yang lain tidak terikat. Umum itu ya dikasihkan kotak kan orang nggak ada ikatannya apa, kecuali di situ ada tulisan zakat, infak apa atau wakaf, ya itu harus sesuai dengan akotnya. Kalau infak berarti fleksibel. Cuma persepsi para takmir, duit infak itu hanya boleh untuk bangun masjid. Padahal bangun masjid di Jogokaryan dari dana wakaf. Ngaten. Ye, singkat aja. Ya, situ dulu, tak situ. Monggo. Salam. Inilah yang kami tanya. Yang kami tanyakan bahwasanya pengurus Masjid Muhammadiyah itu dalam naungan PGM. Sedangkan di dalam tubuh PGM itu sendiri yang kita ketahui adalah pemain-pemain tua, kebanyakan orang yang tua, dan itu pun sebagai pengendali yang sangat ini, karena orang tua ini porsi anak-anak muda itu kadang-kadang ya bermaknanya lalu gendong, lalu muda itu sering saya dibutuhkan itu sama sesepuh Muhammadiyah. Jadi kita mau bikin gerakan-gerakan karena alhamdulillah kami memiliki baju manajemen Masjid Al-Falah. Jadi saya mencoba untuk menjalankan dengan semangat kepinginnya masjid yang di bawah nama dia yang di Lumajang ini, Klakan khususnya, rumah saya Klakan, itu makmur dan ramai jamaahnya. Maka kami mulai dengan gerakan-gerakan kayak ngasih kopi teh gratis itu seperti yang dicontohkan di Masjid Al-Falah. Dan itu pun tantangannya sangat luar biasa dari sesepuh-sesepuh Muhammadiyah, dan juga terlanjur ada susunan takmir yang lama yang masuk, yang mana itu akan sangat ini tidak bisa diajak musyawarah untuk masjid kita itu biar makmur, biar ramai dan seterusnya itu, tapi dia itu kekeh dengan kehati-hatian memegang keuangan, dan akhirnya kemarin aja sempat ada gak sinkron keuangan itu ya karena itu, jadi dia takut mengeluarkan uang gitu. Ya ini gimana kan, jadi kita itu sangat ini sekali untuk mensiasati itu. Ya. Harus restrukturisasi takmir masjid. Saya saat ini diamanai di PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, untuk menginstal masjid Unimus. Ya akhirnya PWM gimana caranya? Restrukturisasi. Komandonya dari PWM, saya sebagai pelaksananya, saya mengeksekusi, ya pokoknya harus ngikut. Kalau nanti takmirnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, nanti masjid ya akhirnya mandek. Maka saat ini Unimus ya saya yang diminta untuk merumuskan konsep strategi desainnya. Kemarin gitu lah, jadi mau tak reformasi yang nggak ada ini, terus yang sudah aktif, itu yang datang malahan ketua PCM-nya. Oh. Jadi ketua PCM-nya kayak ya apa gitu, mengintimidasi, tetap masuk ini ya itu. Ya harus duduk bersama, ngopi bareng, nanti saya datang, saya ru'yah. Nah, itu ya. Monggo. Saya pahamkan bagaimana saya di LPM. Saya di Jawa Tengah itu kan ada LPM, bukan LPCRPM. Kalau yang lain kan masih LPCRPM, Lembaga Pimpinan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Kalau di Jawa Tengah sudah ada khusus LPM, Lembaga Pembinaan Masjid khusus. Jadi tugas saya hanya menginstal bagaimana merumuskan supaya para takmir masjid ini ya juga bisa serius ngurus masjid. Kalau masih ada yang ini nggak sepakat, itu nggak sepakat,
ya nanti nggak akan maju-maju. Itu baru taklimul quluf, belum satu pemikiran. Maka butuh duduk bareng, langkahnya bagaimana, konkretnya seperti apa, kalau punya usulan seperti apa, siapa yang menjalankan. Gini, takmir itu, Alfa itu strukturnya hanya komisaris. Saya itu komisaris. Takmir ada 33, dapat SK Bupati. Itu takmir. Hanya kayak BPH di Muhammadiyah, BPH rumah sakit, BPH sekolah itu kan ada BPH. Hanya komisaris pasif aja, takmir. Nggak bisa ngurusin, ngangkat direktur utama. Jadi ada yang menjalankan full timer, minimal 3 lah masjid itu kalau masjid kecil. Kalau masjid nggak ada yang serius, jadi serius. Hampir semua masjid itu ya, yang saya ceritakan, Semarang ini 100 pegawainya. Di Ismuya ya 150. Jangan di Real Masjid 90 orang. Tidur di masjid, makan di masjid, ya hidup di masjid, ngaji di masjid. Nah masjid banyak kan, habis kisah gembok, habis itu sepi. Ya gimana mau hidup? Masjid nggak menghidupkan Al-Quran, nggak ada marwahnya gitu ya. Masjid hanya tempat sholat. Zaman Rasulullah kan memang para kader-kader ya, sahabat Rasulullah memang tidur di masjid. Para sahabat itu kan Abu Hurairah, ya, Utsman bin Affan, semuanya tinggal di masjid. Maka ya berkah gitu ya. Nah sekarang ini ya hebatnya Muhammadiyah fokusnya di pendidikan sama rumah sakit. Nah, masjidnya agak dilupakan. Nah, maka ayo bareng-bareng. Ya padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membangun pertama kali Langgar Kidul sampai jadi film kan, apa, Sang Pencerah. Langgar Kidul dirobohkan. Ya. Dari Langgar Kidul akhirnya apa? Sekarang menginspirasi dunia. Sebesar ini organisasi Muhammadiyah lahir dari Langgar Kidul. Lahir dari musola saja segini gedenya. Bagaimana kalau lahir dari masjid? Rasulullah membangun peradaban seluruh dunia dari Masjid Nabawi. Para wali juga dari masjid, semua dari masjid. Cuma saat ini kan transaksional dan pasar, bukan dari masjid lagi. Maka saatnya bareng-bareng monggo ya, persiapan untuk akhir zaman ini masjidnya biar makmur semua. Jangan hanya bangga dengan fisik yang megah ya. Kadang namanya masjid selfie. Datang foto cekrek-cekrek bangga, saya dari sini gitu. Padahal hanya untuk selfie. Bukan masjid makmur gitu ya. Ya harus punya pola pikir bahwa masjid itu memang harus ya melayani dan solusi umat. Maka di Al-Falah tagline-nya apapun masalahnya masjid solusinya. Maka Al-Falah mendirikan Bank Ziska meniru Jawa Timur yang ada di Ponorogo. Di Ponorogo itu kan mendirikan Bank Ziska dimodali dari lazismu. Kalau tidak salah 30 juta. Sekarang sudah 1,7 miliar. Siapa yang punya utang pinjol sama rentenir lapor ke masjid. Tanggung renteng, harus 5 orang yang pinjem, yang nggak bisa ngangsur 5 orang ngejar. Dan akhirnya sekarang tumbuh dari 1,7 miliar. Dan sekarang saya lonceng di Al-Falah. Al-Falah melayani biro konsultasi hutang. Yang punya hutang silahkan ke Masjid Raya Al-Falah. Menurut riset ada 60 juta penduduk Indonesia terjerat bank. Dan sekarang ada judi online dan sebagainya. Maka masjid harus hadir menjawab problematika masyarakat. Sekarang pinjem bank 1 juta, langsung potong 100.000, tinggal 900.000. Habis itu harus mengembalikan 1,5 juta. Coba berarti dari 1 juta jadi 1,6 juta. Jadi hidupnya habis untuk membiayai rentenir. Maka miskin terus. Coba kalau masjid hadir di Al-Falah itu pinjem 2 juta, kembalikan 2 juta. Tapi syaratnya ngaji di masjid, sholat di masjid, infak di masjid. Saya belajar dari Profesor Zainuddin MZ. Di Lamongan kalau tidak salah sudah berjalan di masjid menyelesaikan permasalahan umat. Nanti takmir apa yo iso mesti dijajal dhisik gitu ya. Insya Allah Muhammadiyah ini open mind, terbuka, bisa. Bangun rumah sakit hebat-hebat bisa kok. Gitu ya. Ngaten, bismillah nggih, sampun. Monggo. Langkah-langkahnya dari mulai itu masih berupa tanah sampai pada memakmurkan masjid. Kayak ruknya singkat aja. Oh ya. Kita ada tanah sekitar Ya udah. 1. Cari pemimpinnya.
yang mau totalitas. Kiainya, imamnya yang punya visi seorang leader. Satu langkahnya. Contoh, saya ke pedalaman Pontianak, namanya Ustadz Beri Al-Maki. Habis memakmurkan masjid, masjidnya makmur, sama takmirnya dipindah, diusir. Ya udah, akhirnya ada wakaf tanah dari Tokya agak di pedalaman. Tanahnya belum aspal, saya datang ke sana. Hadirlah di situ Ustadz Beri Al-Maki. Apa yang dilakukan? Sama Ustadz Lukman, tolong bulan ini tanah ini dipakai untuk Jumatan. Oh, ini belum ada atapnya, lakukan di tanah beratap langit. Jadi nggak harus nunggu bangunan. Oke, bismillah. Gimana ya Allah, belum ada air, berdoa minta ke Allah. Akhirnya apa? Ada yang wakaf air. Belum ada listrik, berdoa lagi. Dan saya sampai ke sana, masya Allah. Akhirnya nggak nyampe setahun berdiri bangunan, tidak semegah ini, hanya pakai apa itu kayak triplek hardboard dipakai. Ya, tidak nunggu sempurna, lakukan saja. Nanti akan disempurnakan sama Allah. Kadang kan takmir masjid, desainnya gini, blueprintnya gini, budgetnya segini, akhirnya capek mikirin fisik, nggak jalan programnya. Cari satu orang pengasuh, ya, cari rekrut pengumuman, dibutuhkan pengasuh masjid. Ya. Siapa yang mau all out? Gitu ya. Kayak saya kan meninggalkan direktur utama dapat gaji rutin dan saya nggak dapat gaji. Tapi setelah saya ikhtiar 2019, akhirnya saya malah keliling Indonesia, bahkan berbagai negara gratis. Berkah ngurus masjid. Tapi harus yang punya keyakinan. Biasanya lan kok piye bojone dipakani apa? Pangani sego gitu. Kadang orang kan nggak punya keyakinan. Ya memang kalau belum punya keyakinan pasti ada kekhawatiran. Jangan ditiru ya model saya. Ini kalau nggak punya keyakinan nanti bisa mari pakus disalahke gitu ya. Artinya apa? Cari pemimpin. Yang kedua, lakukan aja kegiatan program dengan merekrut media. Kalau tidak ada media, foto sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya. Ini sudah ada tanah wakaf. Mohon doanya ya. Insya Allah sebentar lagi akan dibangun masjid. Para donatur, kami mohon untuk bisa bareng-bareng nyengkuyung atau langsung kasih flyer. Apa itu? Kayak pilkada itu. Wah, sebentar lagi coblos saya, gitu ya. Kalau pilkada, pokoknya apapun caranya lakukan saja. Udah mulai dari situ, kalau bisa ditirakatin. Di Muntilan itu saya habis ngisi hari Ahad kemarin, langsung malamnya gelar sajadah. Bukan di masjid, tanah yang dibeli 2 miliar. Langsung minta ke Allah tembus langit, insya Allah. Malam-malam langsung mendoakan para donatur yang tadi saya sampaikan. Ya Allah, semoga para guru, para alim ulama mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Nah, nanti tengah malam, tapi jalankan tengah malam betul. Ya. Tengah malam betul supaya dapat feel-nya, jangan siang-siang voice note dikirimnya tengah malam. Nah, ini enggak nanti enggak ada ruhnya. Dan kita juga betul-betul ini saya kirim jam 1:09 Qiyamul Lail. Saya kirim ke Mas Dimas. Akhirnya apa? Setiap Jumat Mas Dimas itu sedekah 5 juta. Tapi cari memang orang yang memang punya agama bagus, loman, tidak semua orang nanti semua dikirim kayak gini, opo karepe nyoleh dia. Ngopo tengah wengi ora ono kaitane gitu ya. Tapi memang orang yang sudah biasa qiyamul lail, punya jiwa kemasjidan, akhlaknya bagus baru ditembusin. Jangan ya, sekiranya memang uangnya juga longgar. Jadi dipilih-pilih. Saya juga ngelis, nggak semua orang. Oh, ini keretanya tembus gitu ya. Ya, akhirnya banyak hal yang saya lakukan. Ya, ini contoh-contoh. Teknik saya adalah SPD. Spesialis pembaca doa. Jadi saya datang ke tokonya, ke warungnya, saya doakan.
Saya mimpin ngarahin di Grobogan sama, Pak mohon bimbingannya Pak, Masjid At-Taqwa ini supaya makmur gimana? Ada yang berani nggak ngambil keputusan untuk full total ngurus masjid? Mikir dia, infaknya berapa seminggu? 900.000 gitu. Oh baik, mau nggak ada yang berani? Akhirnya maulah satu orang. Besok mulai besok kenalan satu persatu, datangi toko-toko di sini sepanjang jalan ini. Terus ngapain? Ya kenalan saja. Kalau jenengan adalah pengurus masjid sini, terus yang kedua ngajak ke masjid, yang ketiga mendoakan. Kemarin 1 minggu tembus di angka 16 juta dari 900.000. Artinya ada yang memang all out. Kalau Bapak nggak all out, cari rekrut orang yang mau all out. Kalau bisa orang yang Qur'annya memang bagus, ya. Kalau bisa hafid Qur'an, akhlaknya bagus dan pendidikannya juga mumpuni, paling tidak S1 kalau bisa. Karena ini memimpin umat harus punya basic akademis, public speaking, hubungan sosial kemasyarakatan, dan punya dalil-dalil untuk meyakinkan umat. Itu langkah yang harus dimulai. Makasih.